Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu saleha. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-14. Aisyah berjalan dengan lesu. Begitu juga dengan ketiga kakaknya. Mereka masih terlihat syok, bingung dan sudah pasti sedih. Aisyah merasa lemas dan tidak sanggup lagi berjalan. Dia duduk di bangku ditinggalkan oleh ketiga kakaknya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Dia pikir biar kakak-kakaknya saja yang memberitahu Umi akan penyakit sang ayah. Dirinya dirasa tak sanggup untuk melihat bagaimana reaksi sang ibu. Aisyah yang duduk merenung kaget menyadari jika suaminya telah duduk di sampingnya. Keduanya terdiam. Alfian memilih untuk diam karena tahu jika istrinya sedang sangat sedih. Aisyah menundukkan wajahnya. Air mata jatuh menetes. Apa bisa sembuh? Tanyanya pelan. Aku akan melakukan yang terbaik. Aisyah semakin terisak. Membuat hati Alfian pilu melihat sang istri menangis sedih di hadapannya. Ingin rasa-rasanya dia memeluk Aisyah untuk menenangkannya. Memeluk sang istri dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Kanker Abah masih dalam tahap awal. Kemungkinan untuk sembuh sangat besar. Kita tidak boleh berkecil hati. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia lalu melirik sang suami di sampingnya. Aku mohon, berjanjilah. Aisyah menatap wajah suaminya lekat. Berjanjilah untuk menyembuhkan Abah. Alfian terdiam. Aku mohon. Aisyah kembali menitikkan air matanya. Alfian mengangguk pelan. Aku berjanji. Aisyah masih menatap wajah suaminya. Terima kasih. Keduanya saling bertatapan. Alfian menatap lebih dekat mata sang istri yang basah. Air mata nampaknya belum akan berhenti keluar dari sana. Berhentilah menangis, kumohon. Alfian memalingkan wajahnya, seakan tak sanggup lagi untuk melihat mata yang penuh dengan air mata itu. Aisyah langsung menyeka air matanya. Keduanya kemudian dikagetkan oleh kedatangan kedua orang tua Alfian. Aisyah langsung menyambut ibu mertuanya dengan memeluknya erat. Aisyah memeluk sang ibu dengan eratnya sambil kemudian menangis, membuat ibu mertuanya kaget dan terheran-heran. Alfian memberitahu kedua orang tuanya perihal penyakit Abah. Sudah pasti membuat keduanya kaget dan sedih. Tidak apa-apa, Nak. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mengelus kepala menantunya dengan lembut. Aisyah memeluk Umi, menyandarkan kepalanya di bahu sang ibu yang nyatanya terlihat lebih tegar dan menerima semuanya dengan tabah. Kamu pulanglah dulu, Nak. Pulang dan beristirahatlah di rumah. Umi mengelus kepala putrinya. Nak Alfian, tolong bawa istrimu untuk pulang. Umi melihat Alfian yang duduk di depannya. Aisyah tidak mau pulang, Umi. Aisyah memeluk ibunya semakin erat. Pulanglah dulu sebentar. Paling tidak kamu juga harus ganti baju dan makan. Iya, Nak. Mari kita pulang ke rumah ibu saja. Lebih dekat dari sini. Setelah itu kita akan kembali lagi ke sini. Ibu memegang tangan Aisyah. Aisyah akhirnya menuruti kehendak Umi. Dia akhirnya pulang bersama suami dan mertuanya. Aisyah keluar kamar mandi namun tak menemukan suaminya di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk dan ibu mertuanya masuk dengan membawa makanan. Suamimu kembali lagi ke rumah sakit. Katanya ada beberapa hal yang harus dia urus. Aisyah mengangguk mengerti.
Aisyah terpaksa makan karena ibu mertuanya yang memaksa. Walaupun sebenarnya dia sangat tak berselera untuk memikirkan penyakit sang ayah. Istirahatlah nak, jangan banyak pikiran. Sebaiknya malam ini kamu tidak usah menunggu ayahmu dulu. Ada banyak orang di sana yang menunggunya, ucap ibu sebelum meninggalkannya. Setelah sholat Isya, Aisyah membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, hingga tanpa disadari dia terlelap. Alfian masuk ke dalam kamar. Melihat sang istri tidur terbaring di atas tempat tidur, dia akan masuk lebih dalam lagi, tapi tertahan ketika tahu jika Aisyah tidak memakai cadarnya. Alfian terpaku, memperhatikan punggung sang istri yang membelakanginya. Dia tahu jika istrinya tertidur sangat lelap, hingga jika dia mendekati dan melihat wajah Aisyah, istrinya itu tidak akan tahu. Mungkin ini juga kesempatan baginya, juga untuk melihat bagaimana sebenarnya wajah sang istri. Namun semua itu dia urungkan. Entah mengapa, jika seperti itu rasanya seakan-akan dia telah mencuri. Alfian juga merasa jika sekarang dirinya masih belum pantas untuk melihat wajah sang istri, mengingat apa yang telah dia lakukan. Alfian tahu jika Aisyah sudah memaafkannya dengan sepenuh hati dan menerimanya sebagai suami, maka dia sendiri yang akan datang padanya dengan seluruh haknya. Dia tahu jika Aisyah tak mungkin mengingkari kewajibannya sebagai istri, jika dia juga sudah melaksanakan kewajibannya sendiri sebagai suami yang baik. Alfian kembali keluar kamar. Keesokan harinya, raut sedih terlihat jelas di wajah semua anak dan menantu Abah, melihat orang yang mereka sayangi akan dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit besar di kota untuk bisa menjalani operasi. Alfian sudah mengurus dan menyiapkan semuanya. Kini mereka semua siap untuk berangkat. Hampir semua anak Abah ikut, kecuali Siti dan Maryam yang menunggu di rumah. Aisyah naik mobil suaminya bersama dengan Umi dan Kak Zainab. Sesampainya di rumah sakit, langsung dilakukan observasi pada Abah. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah Abah sudah siap untuk melakukan operasi atau belum. Dan akhirnya, jadwal operasi telah ditentukan. Besok Abah akan melakukan operasi untuk mengangkat jaringan kanker dari lambungnya. Aisyah memegang tangan Abah, sambil terus mengaji di sampingnya. Sesekali Aisyah menyeka air mata yang terus mengalir dengan sendirinya. Abah tersenyum melihat putrinya. Kita tidak akan tahu indahnya sembuh, sampai kita merasakan sakit, ucap Abah menyeka air mata Aisyah. Aisyah menatap wajah ayahnya. Kamu adalah perisai keluarga kita. Kamu anak Abah yang paling berani dan tangguh. Abah bangga padamu. Abah menggenggam erat tangan Aisyah. Jika Abah tidak ada, Abah tidak khawatir karena ada kamu yang akan menjaga mereka, terutama saudara-saudara perempuanmu. Aisyah menangis. Tidak Abah, kami belum siap jika Abah tinggalkan sekarang. Aisyah menangis di pelukan ayahnya. Abah sudah dibawa ke ruang operasi. Semua orang menunggu di depan ruang operasi sambil terus berdoa. Alfian terlihat akan masuk ke dalam ruang operasi. Semua orang melihatnya, menatapnya dengan harapan yang besar. Aisyah menatap suaminya. Tatapan mata dengan penuh makna yang seolah memohon dan berkata, tolong lakukan yang terbaik untuk ayahku. Alfian masuk ke dalam ruang operasi. Detik demi detik terasa amat sangat lama, hingga waktu berlalu. Mereka semua terus menunggu dengan gundah gulana, terutama dengan Aisyah terus berdoa dengan derayan air mata. Akhirnya pintu operasi terbuka. Sosok Alfian perlahan muncul menemui semuanya. Alhamdulillah, operasinya berhasil. Spontan Aisyah langsung berjalan dan memeluknya. Kedua tangannya melingkar sempurna di pinggang sang suami.
Aisyah menenggelamkan wajahnya di dada Alfian sambil menangis terharu. "Terima kasih." Bersambung. Alfian tertegun, mengerjapkan matanya beberapa kali, seolah tak percaya apa yang terjadi. "Terima kasih," ucap Aisyah berkali-kali di dalam pelukannya. Iya, sama-sama." Alfian terbata. Mendengar sebuah jawaban, membuat Aisyah langsung tersadar. Dia langsung melepaskan diri dari pelukan sang suami. Kebahagiaan yang membuncah membuatnya tak sadar hingga memeluk suaminya. Badannya gemetar mengingat ini kali pertama dalam hidupnya berada di pelukan seorang laki-laki. Aisyah mundur salah tingkah. Seandainya tak ada cadar menghalangi wajahnya, orang akan tahu jika Aisyah sangat malu karena pipinya yang memerah. Untung saja, tampaknya yang lainnya tak begitu memperhatikan. Semuanya tampak juga sedang bahagia, sujud syukur karena keberhasilan operasi. Alfian juga dengan hatinya yang masih berdegup tak karuan, kaget ketika semua kakak iparnya datang dan memeluk mengucapkan terima kasih. Melihat kondisi yang sudah stabil, Abah dipindahkan ke ruangan perawatan, karena hanya tinggal menunggu pemulihan. Kedua kakak laki-laki Aisyah sudah kembali ke pondok, sementara Kak Ahmad masih di sana bersama Umi dan Kak Zainab. Karena malam sudah semakin larut, Aisyah meminta Kak Zainab membawa Umi pulang ke rumahnya. Kondisi kesehatan ibu mereka juga harus diperhatikan. Tak boleh kelelahan karena itu juga bisa membuatnya sakit. Kak Ahmad mengantarkan mereka. Kini hanya tinggal Aisyah sendiri yang menunggu Abah. Aisyah menatap wajah ayahnya yang terlelap sembari dalam hati mengucap syukur dengan tanti. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Aisyah melihat suaminya masuk menghampiri mereka. Sekelebat bayangan ketika dia memeluk suaminya melintas di ingatannya, membuatnya merasa malu hingga Aisyah langsung menundukkan kepalanya. Alfian mendekati Abah, memeriksa keadaannya. Setelah selesai, dia melihat Aisyah yang terus memalingkan wajah darinya. "Keadaan Abah sudah cukup stabil." Aisyah hanya mengangguk. "Kamu sudah makan?" Aisyah terdiam tidak menjawab karena nyatanya dia belum makan dari pagi. "Aku akan membelikan makanan. Kamu bisa makan di sini." Alfian seolah tahu jika istrinya pasti belum makan apapun. Dia pergi meninggalkan ruangan. Tak berapa lama, Alfian datang dengan membawa bungkusan di tangannya, meminta istrinya untuk segera memakannya. Sementara dia langsung pergi meninggalkan ruangan. "Apa Anda juga sudah makan?" tanya Aisyah pelan menahan suaminya pergi. Alfian membalikan badannya, melihat Aisyah. "Sudah, kamu makanlah. Aku akan memeriksa beberapa pasien dulu. Setelah itu, aku akan kesini lagi menemanimu menunggu Abah." Aisyah mengangguk lalu melihat suaminya pergi meninggalkan kamar. Alfian duduk di bangku di luar ruangan Abah, sambil memainkan ponselnya. Merasa bosan, dia menyimpan ponselnya lalu melihat jam di tangannya. Dia pikir jika Aisyah mungkin masih belum selesai makan, karena itu dia belum akan masuk ke dalam. Rupanya memeriksa pasien hanya alasannya saja. Dia hanya memberi kesempatan bagi istrinya untuk bisa makan. Karena jika Aisyah makan, itu berarti dia harus membuka cadarnya, dan dia belum yakin jika istrinya itu sudah siap membuka cadar di hadapannya atau belum. Walaupun sebenarnya Alfian yakin jika Aisyah kini telah sedikit luluh padanya. Tiba-tiba Alfian teringat kejadian tadi siang, di mana dia dipeluk erat istrinya. Walaupun dia tahu jika itu hanya refleks, karena saking senangnya. Tapi tetap saja membuatnya sangat bahagia. Alfian tersenyum-senyum sendiri. "Sepertinya kamu sedang sangat bahagia." Alfian kaget mendengar suaranya Anita di sampingnya. Seketika wajahnya langsung muram. "Sepertinya hubungan kalian membaik." Anita melihat Alfian sambil tersenyum sinis.
Apa kamu sudah melihat wajahnya? Atau bahkan bukan hanya wajahnya, kamu sudah melihat utuh seluruh badannya. Anita terdengar meledek. Nit, aku tahu kamu masih terluka. Aku mengucapkan beribu maaf untuk semua yang aku lakukan padamu. Maafkan aku. Aku ingin kita baik-baik saja. Walaupun tidak menjalin hubungan lagi, tapi setidaknya kita masih bisa berteman. Apa kamu pikir bisa semudah itu? Tanya Anita sinis. Nit, aku yakin kamu bisa melupakan aku. Bukalah hatimu untuk orang lain. Kamu cantik. Aku tahu akan banyak laki-laki yang rela bersaing untuk mendapatkanmu. Aku tidak sepertimu, Al. Kamu dengan mudahnya pindah ke lain hati, melupakan cinta dan kebersamaan kita selama ini. Tidak semudah itu bagiku, Al. Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. Alfian terdiam sejenak. Kalau wanita itu bukan Aisyah, mungkin akan sulit juga bagiku meninggalkanmu dan berpaling padanya. Anita tersenyum sinis. Jangan hanya karena dia menutup wajah dan seluruh tubuhnya, lalu dia pintar berbicara dan menasehati, terus kamu pikir dia wanita istimewa? Dia lebih baik dari aku. Alfian langsung melirik Anita. Itu benar, dia istimewa dan dia lebih baik darimu. Kamu sudah dia bodohi, Al. Anita terlihat kesal. Terserah, tapi bagiku Aisyah sangat berharga. Aku sangat ingin mendapatkannya walaupun dengan begitu aku harus kehilanganmu. Anita melebarkan matanya. Matanya berkaca-kaca. Tak seberarti itu aku bagimu. Maafkan aku, tapi kenyataannya memang seperti itu. Anita berdiri dengan marah. Dan tak akan aku biarkan wanita istimewa dan berhargamu itu dengan mudahnya mengambil kamu dariku. Dan akan kubuat matamu terbuka jika sebenarnya istrimu itu tidak sebaik pikiranmu. Anita pergi dengan marahnya. Alfian langsung memegang kepalanya. Dia lalu melihat pintu di sampingnya. Takut jika seandainya Aisyah mendengar semua percakapan dirinya dan Anita. Aisyah terus duduk di samping Abah, membelakangi Alfian yang duduk di sofa. Istirahatlah, tidurlah di sofa, biar aku yang jaga Abah. Alfian meminta Aisyah untuk beristirahat. Tidak, saya tidak bisa tidur. Alfian berdiri menghampiri Abah, kembali memeriksa keadaannya. Abah tidur nyenyak karena aku memberinya obat tidur agar bisa lebih banyak beristirahat dan itu bagus untuk pemulihannya. Aisyah mengangguk. Jadi kamu juga istirahatlah. Kalau tidak, kamu juga akan sakit. Alfian menatap Aisyah di sampingnya. Aisyah melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saya akan ke masjid, mau sholat isya dulu. Aisyah berdiri. Tolong jaga Abah. Alfian mengangguk. Aisyah berpapasan dengan Kak Ahmad yang baru saja datang. Kakaknya bertanya kemana adiknya itu akan pergi. Minta antar oleh suamimu. Masjid di seberang rumah sakit. Lumayan jauh, ditambah ini sudah malam. Biar kakak yang jaga Abah. Akhirnya Alfian menemani istrinya. Keduanya berjalan beriringan dengan sama-sama terdiam. Kejadian tadi siang rupanya masih membuat keduanya canggung. Apa kabar Dokter Anita? Tanya Aisyah tiba-tiba. Alfian tersentak kaget. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Aisyah tak menjawab. Alfian tampak berpikir. Apa kamu... Alfian tak berani melanjutkan perkataannya. Iya, saya mendengar kalian mengobrol tadi. Maaf, bukan maksud menguping. Tapi suara Dokter Anita cukup keras dan terdengar, walaupun sebenarnya saya tidak mau mendengar. Aisyah menghentikan langkahnya melihat Alfian di sampingnya. Mereka telah berdiri di depan masjid yang sepi. Anda tahu, sangat menyakitkan ketika kita dibuat merasa sangat spesial kemarin, tiba-tiba dibuat merasa tidak diinginkan hari ini. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dikecewakan oleh seseorang yang kita pikir tak akan pernah menyakiti kita. Dan itulah yang sekarang terjadi pada Dokter Anita.
dia sangat kecewa. Dan rasa kecewanya itu membuatnya tak akan melepas Anda begitu saja. Aku tahu aku salah, tapi sepertinya aku lebih baik menyakitinya daripada menyakitimu. Alfian menunduk merasa sangat bersalah. Aisyah menelan ludah, menatap lekas suaminya. Sepertinya juga aku akan menjadi lawannya, karena tak akan juga rela melepasmu padanya. Tapi aku yakin jika itu tidak salah. Alfian terhenyak. Seberapa kuat usahanya untuk mendapatkanmu kembali, sekuat itu juga aku akan mempertahankanmu. Lanjut Aisyah lagi. Bersambung.